Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tidak hanya tubuhnya yang rusak pulih, tetapi juga mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah setiap pori-pori dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, siap meledak kapan saja. Setelah tubuh Yunxiao benar-benar diperbaiki, kekuatan akhirnya mengalir ke altar spiritual dan lautan kesadarannya, dan langsung masuk ke jiwanya. Naga iblis menahan napas, wajahnya dipenuhi dengan kengerian saat dia merasakan kekuatan yang seluas langit, seolah-olah dia sedang melihat ke gunung yang tinggi, menyebabkan dia merasakan penghormatan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dalam menghadapi kekuatan ini, semuanya tampak sangat kecil. Di bawah nutrisi kekuatan ini, cahaya jiwa redup Yunxiao berangsur-angsur menetap, seperti bibit di tanah subur yang menyerap nutrisi. Itu bukan hanya cahaya jiwa yang lemah, bahkan naga iblis merasakan kekuatannya meningkat, sosoknya yang buram juga menjadi lebih kokoh. Tiba-tiba, masa energi iblis hitam bergegas keluar dari dantian Yunxiao dan bergegas keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah-olah ingin keluar dari kandang, namun, itu dipantulkan kembali oleh kekuatan Qi Surgawi dan terjebak di dantiannya. Bola Qi iblis mengungkapkan wajah Raja-Raja Iblis dan melarikan diri ke segala arah dengan ngeri, namun, tidak peduli apa, itu tidak bisa keluar dari tempat di mana Qi Surgawi berada. Selain itu, dengan setiap tabrakan, kekuatannya sedikit melemah. Apa ini? Bahkan bisa melahap dan menyerap esensi iblisku. Klon Kaisar benar-benar cemas, kekuatan vitalitas iblis juga merupakan keberadaan yang sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan Kaisar Qi dari 9 surga. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada sesuatu di dunia ini yang bisa melahap dan menyerapnya. Hentikan, Li Yunxiao. Mari kita bicarakan ini. Klon Kaisar panik dan mulai memohon belas kasihan, tetapi Yunxiao tidak bisa mendengarnya. Secara bertahap, kekuatan yang berubah dari Qi Surgawi yang agung perlahan menyebar dan akhirnya menghilangkan klon Kaisar sepenuhnya, melahapnya sepenuhnya. Tidak hanya Qi Iblis yang dilahap, tetapi bahkan bola kecil energi roh itu juga tidak dapat melarikan diri dari kekuatan Qi yang mendalam ini dan dengan cepat menghilang. Semua kekuatan di tubuh Yunxiao berasimilasi pada saat itu, hanya menyisakan energi langit dan bumi paling murni sejak penciptaan dunia, yang memelihara meridian, tubuh, dan jiwanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ziling tidak datang, mungkin dia terlalu sibuk berbelanja di pasar dan tidak bisa menemukan waktu. Akhirnya, cahaya aneh di gudang kayu berangsur-angsur meredup, dan Yunxiao kembali normal. Dia berbaring di sana dengan tenang, matanya masih tertutup. Naga itu sedikit khawatir, setelah beberapa hari diubah oleh yang hebat mistik Qi, tubuh Yunxiao telah sepenuhnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan bahkan kekuatan jiwanya telah kembali normal, tetapi dia masih belum bangun. Selain itu, kekuatan jiwa naga iblis juga telah dinaikkan kembali ke peringkat ke-9 setelah transformasi, bahkan jika itu memanifestasikan dirinya, itu akan cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri tingkat rendah. Ketika semuanya mencapai puncaknya, energi murni di tubuh Yunxiao mulai perlahan memudar. Apa yang terjadi? Naga iblis itu terkejut, dan kekuatan tak berujung menghilang sedikit demi sedikit di tubuh Yunxiao, surut seperti air pasang, pohon ilahi Kunwu. Mengapa kekuatan Qi yang mendalam hilang? Suara Lil Wu dipenuhi dengan penyesalan saat dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Dia tidak dapat menahan manfaat dari Qi mistis yang hebat dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak bisa mempertahankan kekuatan ini. Sayang sekali, sangat disayangkan. Nada suaranya dipenuhi dengan penyesalan, kekecewaan, dan kesalahan yang ekstrim saat dia mengeluh. Jika Yunxiao tahu tentang ini setelah dia bangun, dia pasti akan menyalahkanmu. Naga iblis terdiam sejenak sebelum mencibir. Jika orang itu sudah mati, apa gunanya hal-hal baik? Kamu telah membuat Qi Surgawi yang hebat terdengar begitu mengagumkan, tetapi mengapa kekuatannya masih di puncak kehormatan bela diri dan kekuatan jiwanya hanya di puncak peringkat ke-8? Dia belum menerobos. Pohon ilahi Kunwu merasa bahwa itu telah dipandang rendah dan berkata dengan marah,
siapa yang memberitahumu bahwa ki yang mendalam yang hebat dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka? Ini adalah gumpalan udara jernih yang dihasilkan ketika dunia pertama kali diciptakan dan alam semesta berada dalam kekacauan. Itu adalah gumpalan udara jernih yang paling dekat dengan asal-usul Dao. Di bawah kekuatan yang dekat dengan sumbernya ini, semua kekuatan Yun Xiao berasimilasi dan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Dia telah gagal menerobos ke alam bela diri tertinggi, dan yayasan seni bela dirinya rusak, wilayahnya juga jatuh terus-menerus. Selain itu, jiwanya hampir seluruhnya terbakar oleh sinapi karma. Ini semua adalah luka yang pasti akan membunuhnya, tetapi dia telah pulih dengan mudah dengan bantuan ki mistis yang hebat. Selain itu, bagian terpenting dari Qi Surgawi yang agung adalah memahami asal-usul Dao. Itu adalah sesuatu yang lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada hukum suatu alam. Jika Yun Xiao bisa merasakan jejak mistik Qi ini dengan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak, kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam ilahi 10 arah, tapi sekarang, semuanya hilang, sayang sekali, sayang sekali. Semakin banyak pohon ilahi Kunwu berbicara, semakin pesimisnya, rasanya seolah-olah jantungnya dipotong oleh pisau. Tidak mengherankan, setelah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya menghasilkan benda kecil ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati ketika dia menggunakannya sebagai obat penyembuhan? Oh, begitu. Naga iblis merasa bahwa itu juga sangat disayangkan, namun, dalam keadaan itu, kegagalan untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi akan menyebabkan runtuhnya yayasan Dao bela diri, jatuhnya alam seseorang, dan pembakaran 70 hingga 80% jiwa seseorang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Berdasarkan apa yang dikatakan pohon ilahi Kunwu, luka Yun Xiao seharusnya sudah sembuh sepenuhnya. Selain itu, dia juga menemukan bahwa itu klon Master Iblis telah berasimilasi oleh Qi Surgawi yang agung dan tidak ada lagi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apakah dia senang atau khawatir. Selain itu, kekuatan jiwanya juga telah pulih ke puncak peringkat ke-8, dan auranya sangat kuat, tetapi dia masih belum bangun. Kapan dia akan bangun? Tanya naga iblis. Pohon ilahi Kunwu berkata, itu akan tergantung padanya. Berbicara secara logis, dia harus bisa bangun. Saya pikir dia tidak mau bangun, meskipun anak ini biasanya riang dan penuh dengan aura Holigan, harga dirinya masih cukup kuat. Kali ini, tubuh dan pikirannya mengalami pukulan berat, dan dia membutuhkan waktu untuk pulih. Waktu adalah obat terbaik. Mengapa aku baru menyadari bahwa kamu cukup filosofis? Kata naga iblis dengan ekspresi aneh. Aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pohon ilahi Kunwu mendengus, makhluk hidup mana yang bukan keturunanku. Petik 2. Naga iblis itu tidak bisa berkata-kata, dan keringat dingin muncul di wajahnya. Cahaya bulan menyinari wajah Yun Xiao, membuatnya terlihat sangat tenang, tapi di bawah ketenangan yang samar itu ada rasa sakit yang tak terlukiskan, yang membuat ahli tak tertandingi ini tidak berani membuka matanya, dan lebih suka tetap koma selamanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar gudang kayu. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, itu adalah suara gadis hijau itu. Sikuya, apa yang kamu lakukan? Kemudian, terdengar semburan suara tergesa-gesa, seolah-olah Redwood telah menyentuh sesuatu, dan berulang kali mengeluarkan suara, set gelombang. Saudari King Cui, apakah kamu mencoba membunuhku? Redwood berkata dengan cemas. King Cui mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar akan melarikan diri? Anda akan membawa masalah besar bagi Nyonya dan Tuan Muda jika Anda melakukan ini. Sikuya dengan dingin mendengus dan berkata, sekarang kita benar-benar dalam masalah. Mungkinkah Anda benar-benar tidak tahu teknik jahat seperti apa yang dikembangkan Sin Tong Tong? Nyonya telah memberikan kita berempat kepada Di Tong Tong untuk menjadi pelayannya, tapi itu sebenarnya setara dengan mengakhiri hidup kita. Wajah King Cui menjadi pucat saat dia berkata, saya juga mendengar bahwa tuan muda kedua dari keluarga Sin mempraktikkan seni memetik yin untuk melengkapi yang, dan dia suka memetik wanita yang mampu berkultivasi. Tidak hanya itu, ia juga memiliki hobi menyiksa dan membunuh wanita. Mereka yang telah dipetik olehnya dianggap sebagai ampas obat yang tidak berguna dan dibunuh satu per satu. Jadi kamu juga tahu tentang itu, lalu mengapa kamu tidak melarikan diri? Wajah Redwood juga pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata,
dikatakan bahwa tuan muda kedua dari keluarga Sin telah menghancurkan setidaknya 8 hingga 10.000 gadis. Dia benar-benar bencana, namun, dia kuat dan merupakan tuan muda kedua dari keluarga Sin. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Jika Anda dan saya tidak pergi, kami akan menjadi mayat di hutan belantara besok, atau mungkin lusa. Kalau begitu, haruskah kita melarikan diri bersama dengan saudari Ziling dan saudari Baiyun? King Cui juga takut. Aku sudah memanggil Baiyun, dia mengatakan bahwa karena dia adalah anggota asosiasi pedagang bulu tinta, dia harus memberikan tubuhnya kepada asosiasi pedagang bulu tinta. Dia benar-benar keras kepala. Adapun Ziling, kata Hongmu dengan marah, ini semua salahnya, jadi dia harus menjadi satu-satunya yang melayani cabul keluarga Sin itu. Jika bukan karena fakta bahwa itu dia dihargai oleh tuan muda kedua dari keluarga Sin di kota pasar dan tuan muda Zidi terluka karenanya, bagaimana dia bisa mendapat masalah besar sehingga nyonya harus menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta maaf dan bahkan kami berempat terlibat. Petik 2. King Cui berkata, kamu tidak bisa menyalahkan saudari Ziling, itu semua karena penyimpangan tuan muda kedua Sin, saudari Ziling juga menderita. Sikuya dengan dingin berkata, aku tidak akan mengatakannya. Apakah Anda pergi atau tidak? Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri, jadi jangan hentikanku. Sebagai saudara perempuan yang baik selama bertahun-tahun, saya menyarankan Anda untuk segera berlari untuk hidup Anda. Kamu telah menjalani seluruh hidupmu untuk kamar dagang, jadi kali ini, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Kemudian, suara Sikuya pergi terdengar. Tiba-tiba, King Cui berseru dengan ketakutan yang luar biasa, Nyonya. Wajah kedua wanita itu pucat seperti kertas, dan hati mereka tenggelam. Mereka melihat istri mereka berdiri acuh tak acuh di pintu belakang halaman kecil, di bawah sinar bulan. Mereka merasa dingin di sekujur tubuh. Furen, Kian, Hongmu juga berteriak dengan suara gemetar, wajahnya berlumuran keringat dingin, dan tubuhnya sangat gemetar sehingga dia hampir berlutut. Dia tidak berani menolak paksaan istrinya selama bertahun-tahun. Anehnya, istrinya tidak menyalahkannya kali ini. Dia hanya menghela nafas dan berkata, aku tahu kamu tidak mau menerima ini, tapi bagaimana aku bisa? Kalian berempat dibesarkan olehku dan telah berada di sisiku sejak kamu masih muda. Meskipun aku selalu kasar padamu, aku selalu memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Bagaimana aku bisa tega mengirimmu ke kematianmu? Hong San tiba-tiba berlutut dengan celepuk dan menangis sedih. Nyonya, tolong selamatkan kami. Biarlah pelayan lain menggantikan kita. Kami akan melayani nyonya dengan sepenuh hati, bahkan jika kami mati. Melihat ini, King Cui juga berlutut dengan tergesa-gesa dan memohon belas kasihan. Istrinya memandang mereka berdua dan menghela nafas. Saya juga ingin mencari beberapa pelayan acak untuk menggantikan mereka, tetapi tuan muda kedua Sin berkata bahwa mereka setidaknya harus menjadi seorang penguasa bela diri, apalagi mereka harus cantik. Kalian berempat adalah yang paling cocok. Kamu telah menjadi yatim piatu sejak kamu masih muda dan diadopsi oleh rumah pedagang bulu tinta. Mereka mengajarimu seni bela diri dan memberimu kehidupan yang kaya. Saatnya membayar kembali rumah pedagang. Tubuh Sikuya menggigil dan dia berteriak, Nyonya, kami tidak ingin meninggalkan sisi Anda. Tidak ada ekspresi di wajah Nyonya Yi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini sudah diselesaikan. Tidak ada gunanya mengemis lagi. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk menyenangkan tuan muda kedua Sin? Siapa tahu, dia bahkan mungkin mengampuni hidupmu dan membiarkanmu menjadi selirnya. Jika itu masalahnya, aku harus merepotkanmu untuk mengurus asosiasi pedagang bulu tinta. Dia melambaikan tangannya, dan dua prajurit segera keluar dan membawa Redwood dan King Cui pergi tanpa mengatakan apa-apa. Nyonya Yi berdiri dengan tenang di halaman, memandangi bulan di langit, dan berkata dengan sedih, Ziling, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tiba-tiba, sesosok perlahan berjalan keluar dari samping dengan mata sedikit merah. Itu adalah Ziling. Dia mengangguk dan berkata, bagaimana Ziling bisa menyalahkan Nyonya? Ini terjadi karena saya minta maaf kepada Nyonya, Tuan Muda, dan semua orang. Meskipun masalah ini disebabkan oleh Anda tidak bisa disalahkan. Adapun cedera Zijin, itu tidak serius. Selain itu, masalah ini mungkin menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga Sin, kata istrinya.
Wajah istrinya menjadi lembut, dia melangkah maju dan memegang tangan Ziling. Ziling, di antara 4 pelayan, kamu adalah yang paling patuh dan paling memenangkan hatiku. Jika bukan karena kejadian ini, awalnya aku berencana untuk menjadikanmu selir Zijin. Aku tidak berani, saya tidak memiliki keberuntungan untuk melakukannya, kata Ziling dengan panik. Kamu pelayan favoritku, jadi kamu tidak perlu merasa rendah diri, kata istrinya. Saya tidak berpikir apa-apa akan terjadi padanya jika dia pergi untuk melayani tuan muda kedua Sin kali ini. Banyak gadis masih hidup dengan baik setelah disayangi oleh tuan muda kedua Sin. Ada juga preseden dia diambil sebagai selir. Jika Anda dapat diterima sebagai selir oleh tuan muda kedua Sin, Anda harus mengandalkan Ziling untuk membantu asosiasi pedagang bulu tinta di masa depan. Jika saya bisa, saya akan melakukannya. Mata Ziling sedikit merah. Istrinya mengungkapkan senyuman, mengeluarkan slip giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ziling. Ini adalah beberapa teknik rahasia yang saya kumpulkan dari Istana Pasar Musim Semi, kembali dan pelajari mereka. Dengan baik, Anda mungkin bisa menggunakannya besok malam, meskipun tuan muda kedua Sin memiliki status bangsawan dan wanita yang tak terhitung jumlahnya, dia masih seorang pria. Selama dia laki-laki, dia pasti akan punya cara untuk mengendalikannya. Ziling mengambil slip jade, wajahnya merah, dan berkata dengan malu-malu, Nyonya, saya akan mencoba yang terbaik. Sudah larut, kamu harus kembali dan mempelajarinya, kata Ji Fengyan dengan senyum puas. Ziling hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat ke gudang kayu dan berkata, Nyonya, bisakah Anda memikirkan cara untuk menyembuhkan pasien, Wan Wan? Istrinya bingung, tetapi kemudian dia berkata, apakah kamu berbicara tentang wanita jelek dari beberapa hari yang lalu? Kamu belum menghadapinya. Dia mengikuti tatapan Ziling ke gudang kayu dan berkata, jadi kamu meninggalkannya di sana. Baiklah, karena kamu sangat peduli dengan orang ini, aku tidak tahu apakah itu berkah baginya. Saya berjanji kepada Anda, selama Anda berhasil menjadi selir tuan muda kedua Sin, saya akan memberinya pil pemulihan 5 elemen dan membawanya kembali dari kematian. Terima kasih, Nona. Ziling sangat gembira. Pil pemulihan 5 elemen adalah ramuan roh kelas 8, menurutnya, itu pasti pil ilahi, siapapun yang mengambilnya bisa hidup kembali, pria jelek itu bisa diselamatkan kali ini. Bagi istrinya, pil roh kelas 8 sebagai imbalan atas bantuan setia selir tuan muda kedua Sin adalah kesepakatan yang bagus. Dia tersenyum, setelah kita menyelamatkannya, aku akan mengatur agar dia menjadi prajurit sekte luar di rumah pedagang bulu tinta. Jika dia tampil baik, dia akan dipromosikan ke sekte dalam. Ziling membungkuk dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih atas nama orang itu. Sudah larut, saya akan pergi dan mempelajari teknik rahasia Istana Musim Semi. Setelah Ziling pergi, Ji Furen merenung sendirian di bawah sinar bulan, kemudian dia melambaikan tangannya dan beberapa pembudidaya segera muncul. Setelah mendengarkan instruksi bisiknya, mereka bubar. Hanya cahaya bulan yang tersisa di halaman, membawa jejak kesedihan. Pada hari kedua, seluruh kamar dagang ramai dengan aktivitas karena sedan pengantin 8 pengangkut muncul di pintu masuk. Kursi sedan itu dicat dengan lukisan warna-warni wanita cantik, para wanita di atasnya semuanya telanjang dan memiliki segudang sopan santun, masing-masing dari mereka tersenyum menawan dan minum anggur bersama. Itu adalah adegan ketidakpuasan. Ketika orang-orang di jalan melihat sedan pernikahan, ekspresi mereka berubah dan mereka buru-buru menghindar, takut mendapat masalah. Ini adalah barang pribadi tuan muda kedua dari keluarga Sin, itu khusus digunakan untuk memilih wanita. Dalam beberapa dekade terakhir, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya telah menaiki sedan pernikahan ini. Pada dasarnya, tidak ada dari mereka yang kembali hidup-hidup. Itu bisa dikatakan sebagai item terjahat di lembah panjang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Di samping kursi sedan ada 8 seniman bela diri yang bertanggung jawab untuk membawa kursi sedan dan seorang pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menjemput dan mengirim wanita cantik. Dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, dan kepalanya penuh dengan lemak babi. Namun, fluktuasi Yuan Qi yang samar-samar menyebar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah ahli yang sangat kuat. Para prajurit dengan rumah pedagang bulu tinta semuanya sedih dan tidak bisa bangkit. Istrinya, di sisi lain, memperlakukan hal-hal buruk sebagai hal yang membahagiakan dan memasang ekspresi gembira. Pertama,
dia ingin membangun hubungan yang baik dengan keluarga Shin, dan kedua, dia tidak ingin menjadi lelucon. Keempat pelayan itu semuanya berdandan indah, dan mereka menakjubkan pada pandangan pertama. Namun, orang-orang di kamar dagang semuanya menghela nafas dan tidak melihat putra mereka Zai. Ziling adalah yang paling tenang di antara keempat wanita itu, sedangkan reaksi Sikuya adalah yang paling intens, dia menangis sangat keras sehingga riasannya kacau. Tidak, aku tidak ingin pergi. Sikuya mati-matian menolak, menangis sampai mati, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang seniman bela diri langsung memukul tenggorokannya, membuatnya benar-benar diam dan tidak dapat mengeluarkan suara. Pramugara gemuk yang datang untuk menyambut mereka menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, gadis kecil ini cukup pedas, tuan muda kedua akan menyukainya." Hehe, seniman bela diri lain yang datang juga tertawa bejat, mereka juga mendapat banyak keberuntungan mengikuti tuan muda kedua Shin, banyak ampas obat yang telah dipetik oleh tuan muda kedua Shin tidak mati di tempat, sebaliknya, mereka jatuh ke tangan mereka dan dipermainkan sampai mati oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini melihat keempat pelayan asosiasi pedagang bulu tinta, mata mereka berbinar, seolah-olah mereka telah meramalkan hari-hari seks mereka yang bahagia. Mendengarkan tawa dan mata tidak bermoral orang-orang ini, bahkan Ziling tidak bisa tetap tenang, wajahnya memutih, dan setelah melirik istrinya, dia langsung masuk ke sedan pernikahan. Istrinya dengan tenang tersenyum pada kepala pelayan yang gemuk dan berkata, "Keempat gadis itu tidak terlalu bijaksana, saya berharap tuan pelayan dan tuan muda kedua Shin dapat mendidik mereka lebih banyak." "Tidak masalah jika kamu tidak tahu apa-apa," kata kepala gemuk itu sambil tersenyum, "banyak gadis muda menjadi patuh dan bijaksana di bawah asuhan tuan muda kedua." Dia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya, berkata, "Ini adalah obat untuk Yiziki, juga, tuan muda kedua kita telah mencatat masalah markas asosiasi pedagang bulu tinta yang pindah ke Long Valley City." Terima kasih, Pak." Nyonya Yi sangat gembira. "Berhenti, kamu tidak bisa pergi." Tiba-tiba, raungan marah datang, dan seberkas cahaya keluar dari halaman. Yi Zijin, yang berkata dengan marah, "Aku tidak ingin obatmu, turunkan mereka berempat. Asosiasi pedagang bulu tinta tidak akan pernah tunduk padamu." "Zijin, beraninya kamu, berhenti bicara omong kosong, masuk." Istrinya berteriak marah. Dia menegur Yi Zijin sambil tersenyum meminta maaf pada butler yang gemuk itu, "Anakku tidak masuk akal, tolong jangan tersinggung." Wajah mayordomo yang gemuk itu mengungkapkan jejak ejekan, dan dia berkata dengan jijik, "Nyonya, saya pikir tuan muda Anda melukai otaknya, mari kita cari beberapa dokter terkenal untuk merawat tempat ini, haha." Dia menunjuk kepalanya dan tertawa tanpa menahan diri. Hahaha. Para seniman bela diri di belakangnya semua tertawa dan mengejeknya. Sungguh idiot yang tidak berotak, apakah menurutnya ini adalah kota Tianling mereka? Dia tidak diizinkan pergi, haha. Seorang Supreme bela diri bintang 6 mungkin bisa mendominasi kota Tianling, tapi dia hanya rata-rata di kota lembah panjang kita. Sepotong sampah yang bahkan tidak bisa melindungi pelayannya sendiri masih memiliki wajah untuk muncul di dunia ini, kalian tidak melihatnya, tetapi tuan muda kedua mengalahkannya menjadi bubur hanya dengan satu gerakan. Haha, tentu saja, tuan muda kedua adalah puncak bela diri bintang 9 tertinggi, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi tertinggi bela diri. Mungkin aku akan dipromosikan menjadi Supreme bela diri langsung setelah menggunakan keempat pelayan ini. Yi Zidi merasa malu sekaligus marah, semburan kekuatan asal meledak, mengguncang seniman bela diri di sekitarnya yang bergegas untuk menangkapnya. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia bergegas ke keempat pelayan untuk menyelamatkan mereka. Istrinya terkejut dan buru-buru berteriak, "Zidi, hentikan dia." Namun, Jiziki adalah puncak bela diri bintang 6 tertinggi, dan orang biasa bukanlah tandingannya. Dia bergegas ke sisi tandu dalam satu langkah dan mengarahkan pedangnya ke pelayan gemuk itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bisa pergi, tetapi tinggalkan dia, asosiasi pedagang bulu tinta tidak akan pernah berkompromi dengan Anda pada seorang wanita." Keempat pelayan itu juga keluar dari kereta, semuanya sangat tersentuh, wajah mereka penuh air mata. Pramugara gemuk itu mencibir dan berkata dengan dingin, "Anak bodoh." Dia maju selangkah dengan pedang di tangannya, dadanya menempel pada pedang, dan Yuan Qi pelindungnya benar-benar menekuk pedangnya. Setelah itu,
dia meninju pedangnya. Tuan Manajer Umum, tolong tetap di belakang dan tunjukkan belas kasihan. Nyonya Yi berteriak, jantungnya di tenggorokan dan matanya penuh ketakutan. Ledakan, pedang panjang Jiziki segera dilepaskan dari tangannya, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Dia sudah terluka, belum lagi dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dia bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari lawannya. Anda cukup mampu, tetapi Anda masih terlalu muda, dunia tidak sesederhana kota Tianling Anda. Sedikit kemarahan melintas di mata kepala gemuk itu, dan dia menekan telapak tangannya ke dada putranya sendiri. Dia juga bisa melihat bahwa Yi Ziyan adalah harapan istrinya, dan istrinya bertanggung jawab atas seluruh rumah pedagang bulu tinta. Jika dia bisa mengendalikan hidup dan mati anak ini, dia bisa terus memberinya semua jenis sumber daya kultivasi dan keindahan. Memikirkan hal ini, pelayan gemuk itu tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Tanda di telapak tangannya adalah semacam teknik bela diri rahasia. Selama Yi Zidi terkena itu, semuanya akan terserah dia. Yi Zidi kaget, dia tidak bisa menghindari telapak tangan ini sama sekali dan hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Pada saat ini, pedang Qi tiba-tiba muncul entah dari mana, sepertinya telah menghitung posisinya dan langsung menebas kepala mayordomo gemuk itu. Apa? Mayordomo gemuk itu terkejut, jika dia mencoba menyakiti putranya sendiri, dia akan dipotong oleh pedang Qi. Hidupnya lebih penting, jadi dia buru-buru menarik kekuatan telapak tangannya, mencoba menghindari pedang Qi. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa menghindari pedang Qi. Apa yang terjadi? Sebuah tanda tanya melintas di benak mayordomo yang gemuk itu. Tanpa terlalu banyak berpikir, dia segera membuka segel senjata tingkat mendalam berbentuk tombak di tangannya dan menyambut serangan itu dengan sikap yang mengesankan. Karena dia tidak bisa menghindar ke kiri atau kanan, dia akan melawan kekuatan, dengan kekuatannya sebagai Supreme Bela Diri Bintang 9, selama lawannya bukan Supreme Bela Diri, dia tidak akan dikalahkan. Ledakan, bang, bang, ledakan, tombak perang pecah berkeping-keping di tempat, dan pedang Qi menelan mayordomo yang gemuk dalam sekejap. Sebuah lubang maut diledakkan di tanah, dan tubuh mayordomo benar-benar hilang. Ah! Kali ini, semua orang tercengang di tempat. Mereka semua melihat dengan mulut ternganga. Setelah beberapa detik, terdengar suara orang-orang yang menarik napas dalam-dalam. Terutama para prajurit dari keluarga Xin. Mereka semua ketakutan dan berkata dengan marah, kamu benar-benar telah menjungkirbalikkan dunia. Beraninya kamu membunuh orang-orang keluarga Xin-ku. Nyonya Yi juga tertegun untuk waktu yang lama. Baru setelah pihak lain menanyainya, dia kembali sadar dan buru-buru menjelaskan, tidak, kami tidak melakukannya. Itu jelas bukan orang-orang dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta saya. Kamu masih berani berdalih. Asosiasi Pedagang Moyu benar-benar berani. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yi Zijin adalah orang pertama yang mengarahkan pedangnya ke manajer umum. Benar, mereka tidak bisa melawan kami secara langsung, jadi mereka mengirim orang untuk bersembunyi dalam kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam. Brengsek. Semakin banyak seniman bela diri berbicara, semakin marah mereka. Mereka telah menjadi tiran di Long Valley City selama bertahun-tahun, dan kapan mereka pernah diberi pelajaran? Mereka terbiasa menjadi sombong. Ketika mereka melihat manajer gemuk itu mati, mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka bahkan lebih marah. Jika mereka cukup kuat, mereka akan bergegas maju dan membunuh semua orang serikat pekerja bulu tinta. Nyonya Yi benar-benar tercengang. Di bawah pertanyaan berulang kali, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air es padanya dan dia telah menjadi orang dengan radang dingin. Tiba-tiba, pedang Qi lain datang dari langit. Itu sangat cepat dan tiba-tiba meledak di langit. Itu berubah menjadi lusinan bilah tajam dan jatuh seperti hujan. Targetnya adalah prajurit keluarga Xin. Tidak baik, ayo pergi. Baru saat itulah prajurit keluarga Xin bereaksi. Pihak lain memiliki kemampuan dan keberanian untuk membunuh direktur umum, jadi tentu saja, dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Kali ini, mereka semua berkeringat dingin. Mereka terbiasa sombong dan tidak bereaksi tepat waktu saat menghadapi bahaya. Sudah terlambat. Pedang Qi begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahannya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Celepuk, 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 puff. Bahkan tanpa mengeluarkan suara,
beberapa titik akupuntur seniman bela diri langsung ditembus, dan mereka meninggal di tempat. Di gudang kayu di halaman belakang kamar dagang bulu tinta, Yun Xiao terbaring setengah mati di tumpukan kayu bakar. Dia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi dan mengarahkan jari telunjuknya ke langit sambil bergumam pada dirinya sendiri, dunia akhirnya damai. Kemudian, dia meletakkan tangannya, berbalik, dan meremas kepalanya ke dalam kayu bakar yang berantakan. Naga itu menghela nafas dalam-dalam, tapi dia lega. Tampaknya Yun Xiao telah pulih sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa Jiang Churan dan Murong Zhu telah mati untuk menyelamatkannya. Setiap orang memiliki sisi lemah, dan bahkan penguasa bela diri yang tak tertandingi akan merasa sulit untuk ditanggung. Nyonya Yi terbangun dari keadaannya yang menderita penyakit Lou Gehrig oleh pemandangan di depannya, matanya yang lebar dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Kalian. Ekspresi orang-orang di sekitarnya jatuh, dan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat berpencar, dan berita itu menyebar. Ibu, ini, gunanya apa ini? Meskipun Yi Zian terkejut, dia tidak panik, dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Pak, istrinya menamparnya di tempat, matanya merah, dan dia hampir menangis. Kamu telah menyebabkan bencana besar. Ibu, aku tidak membunuh orang-orang ini. Putranya menutupi wajahnya dan berkata, tentu saja saya tahu, tetapi keluarga Xin tidak akan mempercayainya, kata Nyonya Yi, gemetar, dan orang-orang ini mati karena kami akan bertanggung jawab untuk ini apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat ketakutan, dia segera mendapatkan kembali jejak ketenangan. Bagaimanapun, dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Dia meraih Ji Zijin dan berkata, cepat pergi dan temukan Paman Nan di Asosiasi Alkemis. Kekuatan Paman Nan cukup untuk membuatmu tetap aman. Jika memungkinkan, mintalah dia untuk berbicara bagi kita. Aku tidak akan pergi, putranya dengan keras kepala berkata. Istrinya menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata dengan marah, kamu masih sangat tidak masuk akal pada saat seperti ini. Wajah semua orang dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta menjadi pucat. Mereka tahu keseriusan masalah ini. Mereka belum pernah melihat Nyonya begitu bingung sebelumnya. Dalam hati mereka, Nyonya Yi selalu bermartabat, berani, dan bijaksana. Keempat pelayan itu juga benar-benar bingung. Mereka berdiri dengan hati-hati di samping sedan, mencium bau berdarah di jalan. Wajah mereka sangat jelek. Itu jelas seorang ahli yang baru saja bergerak, kata Ji Zidi. Ahli seperti itu biasanya berani, karena dia berani bergerak. Dia tidak takut pada keluarga Xin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menyebarkan indera ilahinya, tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia hanya bisa berkata dengan suara yang jelas, terima kasih telah menyelamatkan saya barusan, Tuhanku. Saya harap Tuhan saya dapat mempersembahkan tubuh Anda. Namun, tidak ada suara di udara. Putranya mengerutkan kening dan memanggil beberapa kali, tetapi masih belum ada tanggapan. Istrinya juga berharap seseorang akan mengambil tanggung jawab, tetapi hatinya terus tenggelam. Kota Lembah Panjang adalah salah satu kota utama di wilayah timur, dan keluarga Xin dan keluarga Suai adalah dua kekuatan utama yang menguasai kota. Ada banyak supremes bela diri dalam keluarga, serta berbagai pembangkit tenaga listrik yang telah berkumpul dari seluruh dunia. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang yang melancarkan serangan diam-diam mungkin sudah melarikan diri. Zijin, dengarkan saja ibumu kali ini, kami benar-benar menyebabkan bencana besar. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, bisnis Serikat Pekerja Bulu Tinta selama bertahun-tahun akan hancur. Istrinya mulai memohon, kamu hanya tahu bagaimana berkultivasi dalam pengasingan, dan kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Sekarang, hanya dengan mengandalkan identitas Paman Nan sebagai seorang alkemis kita dapat memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika Anda tidak pergi ke Paman Nan, tidak hanya seluruh Serikat Pekerja Bulu Tinta, tetapi saya khawatir saya juga akan dimakamkan bersamanya. Bisakah kamu tega melihatku mati? Petik 2. Nyonya Yi tahu bahwa putranya selalu baik dan tulus. Jika dia memaksanya untuk melarikan diri, dia pasti tidak akan setuju, jadi dia sengaja memukul kelemahannya. Benar saja, ekspresi Ji Zixiao berubah drastis, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, tolong tunggu aku di sini, aku akan pergi menjemput Paman Nan. Tuan muda, aku akan pergi denganmu.
Hongmu tiba-tiba berjalan keluar dan berkata, dia juga bisa mengatakan bahwa para ahli keluarga Sin akan segera datang untuk membunuh mereka, dan asosiasi alkemis adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, jadi, dia menonjol dengan berani. Bagaimana mungkin istrinya tidak mengerti pikirannya? Dia mendengus dingin dan berkata, kamu tetap di sini. Ketika tuan muda kedua Sin datang, aku harus mengandalkan kalian untuk menenangkannya. Wajah Sikuya menjadi pucat dalam sekejap, mengetahui bahwa rencananya telah gagal. Jangan khawatir, semuanya, kata putranya, aku akan segera mengundang Paman Nan ke sini, dengan status Paman Nan, dia pasti bisa menengahi masalah ini. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju asosiasi alkemis di Long Valley City. Asosiasi alkemis tersebar di seluruh benua dan menikmati reputasi dan prestise tinggi di mana-mana, semua orang harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit, semua orang buru-buru mendongak dan melihat jejak darah di langit. Tubuh Ji Zixuan jatuh langsung ke tanah dan batuk darah, dia meronta-ronta, matanya penuh ketakutan dan kemarahan. Zijin, istrinya berteriak dan dengan cepat pergi untuk membantu putranya berdiri, dia segera mengeluarkan pil Scarlet dan memberikannya kepadanya. Kamu ingin pergi setelah membunuh orang-orang keluarga Sinku. Niat dingin datang dari langit, dan kemudian bola cahaya perlahan muncul, itu berputar-putar di langit beberapa kali sebelum mendarat di tanah, mengungkapkan beberapa sosok. Tuan muda kedua, wajah istrinya langsung menjadi pucat, dia buru-buru melindungi putranya di belakangnya, matanya penuh keputusasaan. Orang-orang yang muncul semuanya memiliki ekspresi dingin dan mengejek, di tengah ada seorang pria jelek dengan wajah datar dan mata menonjol, dia duduk di singgasana dan matanya bersinar dengan kejam saat dia berkata dengan dingin, Nyonya Ji, kamu sangat berani. Tubuh istrinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dengan nada terisak, dia berkata, saya harap tuan muda kedua dapat menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kami jelas tidak membunuh manajer umum Lord itu. Kami tidak punya nyali, dan bahkan jika kami memilikinya, kami tidak memiliki kekuatan. Kamu tidak punya nyali. Tampaknya ratusan orang melihat putra Anda menghunus pedangnya terlebih dahulu, dan manajer terbunuh oleh pedang Qi dalam pertarungan itu, kamu benar-benar terlalu rendah hati untuk menjadi begitu berani. Seorang prajurit di belakang Sin Tongtong dengan dingin menegur saat senyum kejam muncul di wajahnya. Sin Tongtong menyilangkan kakinya dengan malas dan berkata dengan tidak sabar, beberapa hari yang lalu, saya melakukan percakapan yang baik dengan istri saya pikir dia adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya, tetapi sekarang, itu telah benar-benar mengubah kesan saya tentang Anda, jika Anda ingin memulai perang dengan keluarga Sin saya akan menemani Anda kapan saja. Seluruh tubuh istrinya gemetar dan dia terkejut, tetapi jejak kegembiraan melonjak di hatinya, mendengar nada bicara Sin Tongtong, masalah hari ini tampaknya tidak seburuk yang dia bayangkan, dan mungkin masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Dia buru-buru berkata, Tuan muda kedua, Anda harus menyelidiki secara menyeluruh, Serikat Pekerja Bulu Tinta tidak berniat menyinggung keluarga Sin, meskipun masalah hari ini tidak dilakukan oleh Serikat Pekerja Bulu Tinta, itu memang disebabkan oleh kami, tolong beritahu kami bagaimana menghadapinya, kami akan menerimanya dengan sangat hati-hati dan tidak ada keluhan. Oh, bibir Sin Tongtong melengkung menjadi senyum lucu saat dia berkata, istriku memang orang yang lugas, dan aku, Sin Tongtong, bukan orang yang tidak masuk akal, selain itu, orang mati tidak dapat dibangkitkan, jadi tidak ada gunanya mengejar masalah ini, aku hanya akan memberi kompensasi kepadamu dengan beberapa kompensasi. Istrinya tercengang, dia tidak menyangka pihak lain begitu mudah diajak bicara, dia tidak bisa mempercayainya dan berkata, Tuan muda kedua murah hati, bolehkah saya tahu berapa kompensasinya? Hatinya dipenuhi dengan ketakutan, jika pihak lain hanya menyatakan angka astronomi, maka asosiasi pedagang bulu tinta akan bangkrut, sebelum kesepakatan akhir keluar, dia tidak terlihat santai sama sekali. Mata Sin Tongtong bersinar dengan nafsu saat dia melihat Ziling dan pelayan lainnya, pertama-tama, saya ingin 20 perawan dengan tingkat kecantikan dan kultivasi ini. Wajah keempat pelayan itu pucat mematikan, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ini Bian. Istrinya tertegun sejenak dan berkata,
mereka berempat adalah satu-satunya pelayan di kamar dagang bulu tinta yang telah mencapai tingkat kultivasi penguasa bela diri. Ada beberapa yang secantik mereka. Bisakah Anda menurunkan standar Anda? Petik 2. Tidak sopan. Salah satu ahli di belakang Sin Tongtong berteriak dengan marah. Tuan muda kedua sudah sangat murah hati dan telah melakukan yang terbaik. Kalian tidak tahu apa yang baik untukmu dan bahkan berani bernegosiasi dengannya. Hati istrinya bergetar saat dia dimarahi. Dia buru-buru berkata, "Saya tidak berani, saya pasti tidak berani, saya pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Tuan muda kedua, tolong beri aku sedikit lebih banyak waktu." Adapun pelayan wanita cantik lainnya dengan basis kultivasi penguasa bela diri, dia hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Dia tahu bahwa ada cara untuk membeli wanita cantik seperti itu dengan basis kultivasi tertentu, tetapi mereka semua akan menghabiskan banyak uang. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Ya, itu gadis yang baik. Bibir Sin Tongtong melengkung menjadi senyum mengejek saat dia menatap istrinya dan mengukurnya tanpa menahan diri, menyebabkan pikiran istrinya terlempar ke dalam kekacauan dan kepanikan. Hehe, untuk syarat kedua, istriku kembali bersamaku dan membiarkanku mencicipinya. Apa? Semua orang dengan bulu tinta rumah pedagang terkejut. Nyonya Yi bahkan lebih dari itu, seolah-olah dia telah disambar petir, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Di belakangnya, Ji Zixiao hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Dia mengeluarkan raungan marah dan hendak bergegas maju untuk memperjuangkan nyawanya, tetapi dia ditahan dengan paksa oleh dua pembudidaya dari kamar dagang. Saya telah bermain dengan terlalu banyak gadis-gadis kecil ini, tetapi saya jarang menggunakan wanita dewasa seperti istri saya yang masih memiliki pesona dan keanggunannya. Sin Tongtong menyeringai mengerikan. Hahaha, para pembudidaya di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak, mata mereka menyapu tubuh istrinya tanpa menahan diri. Istrinya merasa dunia berputar di sekelilingnya, dan wajahnya berubah menjadi ungu. Dia diejek di depan begitu banyak orang, dan dia bahkan ingin mati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari insiden hari ini. Tampaknya pihak lain sudah berencana untuk menelan kamar dagangnya. Sungguh konyol bahwa dia masih harus menurunkan dirinya untuk melayani pihak lain. Itu konyol. Nyonya bukan lagi remaja, bagaimana dia bisa memenuhi nafsu makan tuan muda? Biarkan Ziling melayani tuan muda, saya jamin tuan muda akan puas. Saya hanya berharap tuan muda bisa murah hati dan membiarkan nyonya dan asosiasi pedagang bulu tinta pergi. Saat semua ejekan dan ejekan terdengar, Ziling perlahan berjalan keluar dan mengangguk, memaksakan senyum di wajahnya. Dia sangat gugup, tetapi dia sudah membuat rencana untuk membalas kebaikan dari pengasuhan istrinya. Istrinya masih pusing saat ini, dan dia menatap Ziling dengan kaget dan berterima kasih. Kita hanya akan tahu apakah itu sesuai dengan keinginan kita setelah memakannya. Jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa memberikannya kepada bawahan kita untuk digunakan. Sin Tongtong mencibir dan menatap Ziling, tapi aku masih cukup tertarik padamu. Aku memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menjamin bahwa aku akan puas? Wajah Ziling merah dan ungu, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Aku telah mempelajari banyak teknik rahasia, saya yakin tuan muda akan puas. Sin Tongtong tertawa kejam dan berkata, haha, bagus. Saya suka tipe aktif seperti Anda. Bagaimana dengan ini? Biarkan semua orang menguji dan melihat apakah Anda benar-benar dapat memuaskan saya. Lepaskan semua pakaianmu sekarang, lalu berlututlah di tanah dan merangkak. Cobalah untuk memuaskan tuan muda ini dengan mulut kecilmu. Apa? Tubuh Ziling gemetar, dan air matanya akhirnya menyembur keluar. Dia hampir pingsan. Ada apa? Tidak mau. Lalu mengapa tuan muda ini puas? Daging di wajah seperti kodok Sin Tongtong segera mengerut saat dia mendengus. Jika kamu tidak mau, biarkan nyonyamu melakukannya. Dia melambaikan tangannya, dan seorang seniman bela diri di belakangnya berjalan menuju istrinya dengan senyum sinis. Istrinya berteriak ketakutan dan mundur, terlihat sangat tidak berdaya. Berhenti, cepat berhenti. Saya bersedia, biarkan saya melakukannya, biarkan nyonya pergi. Ziling terisak keras dalam sekejap mata, dia menjadi orang yang menangis, di bawah tatapan semua orang, seluruh tubuhnya bergetar, seperti 100 roh tertiup angin, akan layu kapan saja.
Orang-orang di sekitar mereka memiliki ekspresi yang berbeda, para prajurit serikat pekerja bulu tinta semua menundukkan kepala karena malu, tetapi beberapa orang saling memandang dengan dingin dengan ekspresi penuh nafsu dan mata cerah. Cepat jika kamu mau, Sin Tongtong mencibir, kesabaranku terbatas. Ziling menggigit bibirnya sampai berdarah, tubuhnya gemetar hebat, tetapi sorot matanya menjadi semakin teguh saat dia melepaskan ikat pinggang di pinggangnya. Yo, kamu benar-benar berani, kamu memang pelacur terlatih, haha. Para seniman bela diri di belakang Sin Tongtong tertawa jahat. Segala macam ejekan dan cibiran datang, Ziling hanya merasa bahwa dunia berputar dan dia tidak bisa berdiri diam, tetapi ketika dia memikirkan wanita itu, tuan muda, dan asosiasi pedagang bulu tinta, dia segera mengertakkan gigi dan mulai melepas pakaiannya. Sin Tongtong menjilat bibirnya dan mendirikan tenda di bawahnya, dia tertawa cabul dan berkata, kamu terlalu lambat, biarkan tuan muda ini membantumu. Dia menamparkan telapak tangannya, dan embusan angin dingin berkumpul dan bergetar ke arah Ziling, dia bermaksud untuk langsung menghancurkan pakaiannya, pemandangan itu pasti sangat indah. Wajah Ziling penuh air mata, dia memejamkan mata, dan tubuhnya gemetar hebat, dia melihat telapak tangan dengan putus asa. Tiba-tiba, kekuatan angin Yin menghilang tanpa peringatan, tertiup tanpa jejak. Ziling berdiri di sana, gemetar, bahkan sudut pakaiannya tidak berkibar. Pada saat yang sama, suara apatis terdengar, baiklah, kamu bisa mati sekarang. Suara itu sangat dingin sehingga tidak terdengar seperti berasal dari mulut manusia. Siapa itu? Sin Tongtong terkejut dan berteriak, siapa itu? Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh dari situ, di samping sedan pernikahan, seorang pria tanpa sadar berdiri di sana. Pria ini menyilangkan tangannya di depan dadanya dan seluruh tubuhnya bersandar pada sedan pernikahan, memancarkan perasaan tidak berdaya. Hal yang paling aneh adalah dia benar-benar membuat bingkai kayu dan menutupi lehernya dengan itu, menyembunyikan seluruh kepalanya di dalamnya. Sin Tongtong tidak berani ceroboh, dia juga telah mendengar tentang kematian pelayan gemuk itu dan tahu bahwa orang yang telah membunuhnya sangat kuat, sangat mungkin bahwa dia sudah menjadi tertinggi bela diri, meskipun orang di depannya aneh, sangat mungkin dia adalah pembunuh pelayan gemuk itu. Dia menenangkan diri dan berteriak dingin, siapa sebenarnya kamu? Menggunakan bingkai kayu untuk menutupi kepalamu, apakah kamu takut keluarga Sin akan mengenamu dan membalas dendam? Jika dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka, mengapa dia melakukannya? Apakah kamu tidak memintanya? Pria itu tampak menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara kecewa, kamu terlalu banyak berpikir, saya menggunakan bingkai kayu untuk menutupi kepala saya karena saya merasa terlalu malu untuk menghadapi siapapun, saya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, jadi saya menyegel kepala saya merasa bahwa saya lucu dengan cara ini. Peralasan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkanmu sekarang karena kamu telah membunuh seseorang dari keluarga Sin di Long Valley City. Sin Tongtong segera menyadari bahwa pihak lain bukanlah kaisar bela diri, dia langsung lega, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan lembut, bunuh. Para seniman bela diri di belakangnya segera meraung dan bergegas maju, mereka semua adalah kehormatan bela diri dan sangat cepat, mereka menyebar ke segala arah dan menumpuk wilayah mereka, segera mengunci pria itu di tempatnya. Dentang, tiba-tiba, seberkas cahaya dingin melesat keluar, langsung memantulkan sinar matahari, menyengat mata semua orang. Sin Tongtong tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dalam sekejap, jeritan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar, di bawah pedang, semua tertinggi bela diri yang bergegas maju dipotong menjadi dua, mereka jatuh ke tanah dan tidak mati, mereka berjuang dan berkedut kesakitan, beberapa dari mereka bahkan meratap, Tuan muda, selamatkan aku. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang, tetapi istrinya juga menjadi tenang dan buru-buru memerintahkan seorang prajurit di sampingnya untuk pergi ke asosiasi alkemis dan meminta Paman Nan untuk bertanggung jawab atas situasinya. Setelah kesediaannya, Ziling menatap pria itu dengan air mata di wajahnya, seolah-olah dia telah mengenalinya sebagai Yun Xiao, namun, kepala pria itu ditutupi dengan bingkai kayu, dan dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengkonfirmasi pikirannya. Sin Tongtong tercengang, dia hanya menutup matanya sedikit,
jadi dia tidak melihat bagaimana Yun Xiao menyerang. Yun Xiao masih bersandar lemah di kursi sedan dengan tangan disilangkan, tampak kuyu. Dua ahli keluarga Sin yang tersisa saling memandang dan melihat keseriusan di mata satu sama lain. Wajah Sin Tongtong juga menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan, kamu adalah orang sungguhan, kamu sebenarnya adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Yun Xiao hanya memiliki basis kultivasi puncak-puncak 9 bintang bela diri Supreme saat ini, tetapi kekuatan serangannya barusan telah melampaui ranah bela diri Supreme, jadi Sin Tongtong telah mengira dia sebagai kaisar bela diri. Semua orang terkejut dan diliputi keterkejutan. Orang-orang dari Serikat Pekerja Bulu Tinta tidak mengerti mengapa seorang kaisar bela diri menyinggung keluarga Sin hanya untuk membantu mereka. Istrinya dengan cepat mencoba mengingat nama pria itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ketika matanya secara tidak sengaja menyapu Ziling, yang terkejut, dia terkejut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menoleh ke Yun Xiao, dan wajahnya berubah. Istrinya adalah eksistensi yang telah melihat banyak orang, dan matanya sangat tajam. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengenali identitas Yun Xiao. Itu adalah pemuda yang terluka parah dan dimasukkan ke gudang kayu oleh Ziling. Dia sebenarnya adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Pada saat ini, gelombang besar muncul di hati istrinya. Dia memiliki perasaan campur aduk, seolah-olah dia telah menjatuhkan bumbu. Dia bahkan lebih menyesal, jika dia tahu bahwa itu pria ini adalah penguasa bela diri dari 9 surga, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya. Jika kamar dagang mereka dapat memiliki penguasa bela diri dari 9 surga sebagai pemimpin mereka, tidak hanya kekuatan kamar dagang akan meningkat kualitasnya, tetapi bahkan keluarga Sin tidak akan berani menggertak mereka dengan begitu berani. Istrinya menatap Yun Xiao dengan rumit, lalu mengalihkan pandangannya ke Ziling. Dia akhirnya mengerti bahwa Yun Xiao pasti tidak ingin Ziling dipermalukan, jadi dia lebih suka menyinggung keluarga Sin untuk keluar. Adapun bingkai kayu di kepalanya, dia juga mengira itu karena dia takut diakui oleh keluarga Sin dan dibalas di masa depan. Istrinya segera memiliki rencana di dalam hatinya. Setelah masalah ini selesai, dia harus memainkan kartu Ziling dan membangun hubungan yang baik dengan penguasa bela diri dari 9 surga, dengan kaisar bela diri yang bertanggung jawab. Meskipun mereka tidak dapat melawan keluarga Sin, mereka setidaknya akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setiap pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri adalah kekuatan utama mutlak dari sebuah sekte dan mereka tidak mampu kehilangan mereka. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berani menyatakan perang terhadap kaisar bela diri dengan mudah, kecuali itu adalah tempat seperti 7 kekuatan utama di mana kaisar bela diri ada di mana-mana. Seperti yang diharapkan, ekspresi Sin Tongtong gelap dan tidak pasti. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, apa hubunganmu dengan asosiasi pedagang bulu tinta? Dia benar-benar mencoba membunuh anggota keluarga Sin saya khawatir masalah ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Yun Xiao berkata dengan nada setengah mati yang sama, apa yang sulit untuk membunuhnya? Jadi bagaimana jika dia terbunuh? Sin Tongtong mendengus dingin, dia mengatakannya dengan sangat mudah. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan kepada keluarga Sin, Anda akan diburu oleh pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri keluarga Sin. Orang mati tidak bisa dibangkitkan, kata Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan kemudian? Petik 2. Baru saat itulah ekspresi Sin Tongtong sedikit mereda. Dia berkata, sesungguhnya, orang mati tidak dapat dibangkitkan, dan mereka memiliki alasan sendiri untuk kematian mereka. Mereka tidak bisa melihat melalui kekuatanmu dan menyerang penguasa bela diri dari surga ke-9, jadi mereka pantas mendapatkannya. Namun, keluarga Sin kita tidak bisa membiarkan mereka mati dengan, atau hati semua orang akan dingin. Bagaimana dengan ini? Selama kamu mau bergabung dengan keluarga Sin saya dan menjadi tetua tamu kami, maka kami akan melupakan masalah hari ini. Dengan lambaian tangannya, dia memancarkan aura yang sangat mendominasi. Kehidupan kehormatan bela diri itu juga diselesaikan begitu saja. Istrinya sangat gugup, takut Yun Xiao akan menyetujui kondisi pihak lain begitu saja, dan rencananya akan gagal. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bergabung dengan keluarga Sin adalah pilihan yang sangat baik.
Seorang Supreme bela diri yang telah dipotong menjadi dua tetapi masih hidup merangkak dengan tubuh bagian atasnya dan berkata dengan suara gemetar, "Muda, Tuan Muda, tolong kami, tolong kami." Sin Tongtong membungkuk, wajahnya penuh kasihan saat dia menghela nafas, "Bukannya aku tidak ingin membuat keputusan untukmu, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali, karena Anda sudah mati, semuanya harus kosong, mati saja dengan benar, apa gunanya berpikir begitu banyak? Bahkan jika aku membalaskan dendammu, kamu tidak akan bisa hidup kembali." Setengah yang tersisa dari tubuh honor bela diri segera melebarkan matanya dan mati, tidak dapat beristirahat dengan tenang. "Tidak tertarik," kata Yun Xiao. Ekspresi Sin Tongtong tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu akan berjalan di jalan ini sampai akhir, bagaimana Anda berencana memberi saya penjelasan untuk masalah hari ini?" "Bunuh mereka," kata Yun Xiao, "saya akan memberi Anda penjelasan, jika kamu masih menginginkan penjelasan, aku akan membunuhmu juga." Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis, mereka tidak berpikir bahwa bocah ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Bahkan penguasa bela diri 9 surga tidak akan berani berbicara dengan tuan muda dari keluarga Sin dengan cara ini di kota Lembah Long. Wajah Sin Tongtong tampak tertutup lapisan es, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan orang ini, niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata dengan dingin, "Bunuh." Dua ahli di belakangnya segera melepaskan aura mereka, orang-orang di sekitar mereka segera merasakan tekanan yang sangat kuat, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah di tempat. Ziling dan keempat pelayan itu sama, seolah-olah dada mereka dipukul oleh palu, mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Seorang penguasa bela diri dari 9 surga. Kerumunan menyaksikan dengan ngeri, pertempuran antara Supremes bela diri akan segera terjadi, mereka semua takut mereka akan terpengaruh. Sin Tongtong juga berdiri dari singgasananya saat ini, dia berjalan turun selangkah demi selangkah dan berkata dengan ganas, "Kebetulan aku baru saja memasuki ranah Kaisar bela diri dan aku belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya, Anda yang pertama." Saat ketiga penguasa bela diri perlahan berjalan menuju Yun Xiao, wajah orang-orang dari kamar dagang bulu tinta berubah lebih jelek dari hati babi, dan mereka berteriak dalam hati bahwa mereka dalam masalah. Istrinya juga sangat cemas, dia terus melihat ke kejauhan, berharap Paman Nan akan muncul tepat waktu. Ketika Yun Xiao melihat bahwa Ziling terluka dan dikirim terbang oleh aura pihak lain, dia berkata dengan suara dingin, "Mati." Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan 3 pedang bintang dingin surga utara muncul di lengan kanannya, mereka berubah menjadi 3 pedang dan menebas di udara. Sin Tongtong dan 2 lainnya penuh percaya diri, bagaimanapun, mereka bertarung 3 lawan 1, dan itu hampir merupakan kemenangan yang pasti, ketika mereka melihat pihak lain memukul 3 pedang dengan satu gerakan, mencoba melawan 1 lawan 3, mereka mencibir di dalam hati dan memanggil senjata mendalam mereka untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, bang, bang, ledakan. Suara benturan 3 senjata bisa terdengar, segera setelah itu, Sin Tongtong dan 2 lainnya berdiri diam di posisi semula mereka, tubuh mereka mempertahankan sikap bertarung mereka, tetapi mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. "Ye kamu!" Sin Tongtong mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya, dia tidak percaya bahwa lawannya tidak hanya menghadapi 3 orang sekaligus, tetapi juga hanya menggunakan satu gerakan, dia tidak percaya bahwa dia akan mati, dan bahwa dia akan mati di Long Valley City. Kemudian, Sin Tongtong kehilangan semua tanda-tanda kehidupan dan jatuh ke tanah mati, 2 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri lainnya juga jatuh ke tanah dan mati. "Ah, Ying Luo ini!" Adegan ini segera menyebabkan semua orang benar-benar tercengang, pikiran mereka berdengung, dan mereka merasa sulit untuk memahami apa yang mereka lihat. Istrinya benar-benar tercengang, dia berpikir bahwa dia akan melihat pertempuran yang menghancurkan bumi, dan semua bangunan di daerah itu akan hancur, kemudian, Yun Xiao akan dikalahkan oleh mereka bertiga, dan Paman Nan akan datang untuk menengahi pada saat kritis, tapi siapa yang tahu bahwa hanya dalam sekejap, 3 penguasa bela diri yang kuat dari 9 alam surga akan mati. Seberkas cahaya terbang dari kejauhan, dan 3 sosok tiba dalam sekejap, salah satunya adalah Paman Nan. Sebelum dia mendarat, dia berteriak, "Tuan muda kedua, tolong tunjukkan belas kasihan."
Dua lainnya juga alkemis tingkat ketujuh, dan keduanya menikmati reputasi besar di Lembah Panjang, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xin. Paman Nan tahu betapa sesat dan tirani Xin Tongtong, dia takut. Pihak lain tidak akan memberinya wajah, jadi dia segera menarik dua orang lagi untuk membuatku lebih besar. Begitu mereka bertiga mendarat, mereka melihat mayat-mayat itu di tanah, hati Paman Nan langsung tenggelam, hanya ketika dia melihat istrinya, dia menghela nafas lega, dia tidak terlambat. Dan meskipun Zijin terluka parah, ditekan oleh dua pembudidaya ing kuat sampai-sampai dia tidak bisa bergerak, tetapi dengan matanya, dia bisa mengatakan bahwa itu hanya cedera eksternal, dan akan mudah untuk pulih. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Paman Nan bertanya dengan prihatin, dia melihat sekeliling dan berkata, di mana tuan muda kedua Xin? Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, istrinya juga tercengang, meskipun dia sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, dia masih tidak bisa pulih dari kejutan situasi. Dia menatap Yun Xiao dalam-dalam dan berkata, Paman Nan, Xin Tongtong sudah mati. Ya, dia sudah mati. Paman Nan bertanya dengan heran, kemudian, dia tiba-tiba melompat kaget dan berkata dengan cemas, apa? Apa yang baru saja Anda katakan? Dia sudah mati. Siapa yang mati? Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke tubuh di tanah, Paman Nan, cari dirimu sendiri, tuan muda kedua dari keluarga Xin, Xin Tongtong, sudah meninggal. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Paman Nan dan dua alkemis tingkat ketujuh lainnya tersentak kaget, mereka bergegas maju untuk membalik tubuh yang ditunjuk putra mereka, itu memang Xin Tongtong, dan dia telah terbunuh dalam satu serangan. Ini, siapa yang membunuhnya? Paman Nan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, kematian tuan muda kedua dari keluarga Xin adalah peristiwa yang menghancurkan bumi di Long Valley City, dan itu telah berkembang ke titik di mana dia, seorang alkemis tingkat ketujuh, tidak dapat menengahi. Dia membunuhnya. Seorang prajurit dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta menatap Yun Xiao dengan gemetar, tetapi dia tidak berani mengangkat tangannya untuk menunjuk ke pria lain. Paman Nan dan dua alkemis tingkat ketujuh lainnya segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka berjalan maju dengan ekspresi serius. Paman Nan menghela nafas lega di dalam hatinya, selama itu bukan melakukan serikat pekerja bulu tinta, masih ada secercah harapan bahwa dia dan ibunya bisa diselamatkan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Xiao dan berkata, saya Nan Leyu, seorang alkemis tingkat ketujuh, bolehkah aku tahu namamu? Petik 2. Mereka sudah melihat luka Xin Tongtong, dia telah terbunuh dalam satu gerakan, orang yang bisa membunuh Xin Tongtong dalam satu gerakan pasti seorang ahli kaisar bela diri, dalam hal ini, dia tidak bisa menjadi siapa-siapa. Mereka bertiga juga menganggapnya sangat aneh, bertanya-tanya mengapa Yun Xiao menutupi wajahnya dengan bingkai kayu, jika dia takut diburu oleh keluarga Xin, dia seharusnya tidak membunuh tuan muda kedua dari keluarga Xin. Yun Xiao mengabaikan pertanyaan mereka dan berjalan langsung ke Ziling, apakah kamu baik-baik saja? Paman Nan tampak malu, tetapi pihak lain adalah kaisar bela diri, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika pihak lain mengabaikannya. Serangkaian perubahan ini telah membawa Ziling kembali ke akal sehatnya dari rasa sakit dan penghinaan besar yang dia derita sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya memastikan bahwa Yun Xiao adalah pria jelek, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, aku baik-baik saja, terima kasih. Alright, Yun Xiao mengangguk, ada baiknya Anda baik-baik saja, dia berbalik untuk pergi. Istrinya panik dan buru-buru berkata, Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Yun Xiao terlalu malas untuk mengganggunya, dan hanya dengan beberapa langkah, dia berjarak 100 meter. Istrinya cemas dan berteriak, Tuan, jika Anda pergi sekarang, keluarga Xin akan membalas dendam pada kami. Tolong selamatkan kami. Dia tidak lagi berniat merekrutnya, jika dia membunuh Xin Tongtong, dia akan mati tanpa ragu, yang paling dia takuti sekarang adalah bahwa keluarga Xin akan melibatkan kamar dagang bulu tinta dalam kemarahan mereka. Selain itu, dilihat dari cara keluarga Xin melakukan sesuatu, itu hampir tak terhindarkan. Dia berharap Yun Xiao akan tinggal dan menanggung kemarahan keluarga Xin. Paman Nan juga cemas, tuan muda kedua dari keluarga Xin telah meninggal, dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia selesaikan.
Ziling juga berteriak dengan cemas, tolong simpan serikat pekerja bulu tinta, saya tidak bisa membalas Anda, terima kasih. Dia hendak berlutut di depan Yun Xiao. Bersambung.